Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Reading kali ini nih agak berbeda dari sebelumnya. Kita akan bahas tentang orang yang pernah ada di hidupmu, sekarang ada atau nanti mungkin kamu akan temuin ya. Karena itu bisa jadi semacam perspektif lain, sebuah pembelajaran atau semacam clue untuk kamu ketika di depannya kamu menemui situasi seperti ini, kamu udah tahu nih kamu harus bersikap apa gitu ya. Oke, yang pertama aku lihat dari dinamika seperti ini, antara jadi di sini anggap aja ada orang A dan orang B, nanti kamu lihat kamu lebih resonate yang mana, atau bisa jadi kamu kadang berada di posisi orang A, kadang kamu di posisi orang B. Yang jelas hubungan ini kayak ada faktor takdir yang mempertemukan, kekuatan di balik layar, jadi kayak memang mau nggak mau kamu akan ketemu orang ini, tapi dalam artian ini semacam pembelajaran yang menyakitkan sih, yang seperti sakitnya itu membuka mata kamu kayak wake up call gitu ya, untuk semua hal yang mungkin kamu perlu lihat selama ini, atau men-trigger kamu masuk lebih jauh dalam proses evolusi jiwa kamu, kayak tabokan sayang dari semesta gitu ya. Karena kalau kamu nggak ketemu orang ini, kamu mungkin nggak akan lihat sesuatu hal yang perlu kamu lihat, kamu akan denial terus, atau kamu kayak membohongi diri kamu gitu untuk sesuatu hal yang sebenarnya perlu kamu lihat ya. Oke, mari kita bahas yang pertama itu orang A direpresentasikan sama Eight of Pentacles. Dia ini membawa, si orang A ini membawa kualitas, membawa kerja keras, membawa dia kayaknya secara konteks pekerjaan bisnis itu seharusnya dia udah skillful, udah stabil, dan dia juga bagian bagian dari kayak self development itu bagian dari kehidupannya dia gitu ya. Nah, si orang B direpresentasikan sama Queen of Wands. Wajar orang A ini kayak tertarik gitu sama orang B, karena orang B ini jujur mau laki-laki mau perempuan dia tuh magnetik, karismatik, atraktif gitu. Fisiknya mungkin cantik atau ganteng gitu ya, dengan si Queen of Wands ada di sini, terus dia kayak punya karisma yang bikin orang-orang tuh seneng lihat dia, seneng ngobrol sama dia, seneng kayak kayak bisa jadi juga orang itu dia tuh kayak berada di pusat tongkrongan gitu loh, yang bikin rame tongkrongan, yang bikin asik suasana. Nah, ini si orang B direpresentasikan seperti itu gitu ya. Dan bisa jadi juga perbedaan karakter ini signifikan karena yang satu energi bumi, yang satu energi api, yang satu stabil tenang kalem, yang satu lebih kalau bisa kayak antara introvert extrovert, antara orangnya yang satu diam yang satu suka ngomong, yang satu lebih suka dikelilingin banyak orang, yang satu jangan banyak banyak orangnya atau lebih suka menyendiri. Nah, itu. Nah, faktor yang mungkin signifikan gitu ya. Mungkin juga faktor lainnya sesuatu yang berhubungan dengan finansial atau pekerjaan. Mungkin yang satu lebih stabil, atau gini, yang satu stabil dalam artian 9 to 5 job, yang satu lebih kayak freelance atau by project, hal-hal semacam itu ya. Itu karakteristik orang A dan orang B. Lalu apa yang membuat si orang A tertarik sama orang B? Itu tadi energi dia tuh yang kayak bebas gitu, kayak lepas, kayak punya apa ya, kayak energi anak-anak gitu yang melihat hidup tuh cerah, ceria, kayak ada masalah pun ya udahlah nggak apa-apa gitu, nikmatin aja jalanin hidup gitu. Ada energi seperti itu ya. Optimismenya kayak walaupun dia lagi ngadepin tantangan, dunia itu akan akan selalu terlihat cerah gitu, bukan akan selalu terlihat cerah gitu buat dia ya. Yang membuat orang B tertarik sama orang A, jadi itu dia kayak punya visi gitu ke depan. Gue hari ini udah mencapai A B C D, besok gue mau nyampe Z gitu. Hari ini gue udah misalnya punya satu properti, gue mau nambah lagi 2 properti. Dia tuh kayak selalu ingin berekspansi dalam berbagai macam aspek ya, mungkin dalam finansial, mungkin berhubungan dengan kepribadian gitu, kayak pengembangan diri, pengembangan karakter. Dia itu ingin selalu berekspansi. Itu yang membuat orang B tertarik sama orang A. Ada keinginan dia yang terus kayak melihat dunia itu, dia selalu ingin mengeksplorasi, selalu ingin menjadi lebih baik, selalu menatap ke depan gitu. Gue mau ngapain lagi setelah ini? Kayak selalu ingin keluar dari zona nyaman. Yang jadi problem adalah gini, skenario pertama salah satunya kayak sesuatu yang berhubungan dengan kebebasan gitu. Jadi dalam artian konsep cinta sayang dan kebersamaan itu kayak ada sesuatu yang berbeda pada dua orang ini. Yang satu misalnya kalau sayang tuh harus sering-sering bareng, nanti berumah tangga juga tiap hari ketemu. Nah, yang satunya karena yang satu itu jiwanya ingin berekspansi, mungkin dia akan banyak bereksplorasi dengan dirinya, dengan pekerjaannya, mungkin dia lebih banyak untuk traveling, jadi sedikit bertemu dengan pasangannya, atau dia traveling untuk pekerjaannya. Nah, itu yang satu yang jadi problem dengan hubungan ini. Lalu yang berhubungan dengan kebebasan, nah ini nih bagian yang triknya. Yang satu itu kayak antara dia belum tahu konsep komitmen, atau emang dia orangnya seneng main-main, atau dia memang nggak ngerti, dia itu aja belum ngerti gitu sama dirinya, sama hidupnya, sama maunya apa gitu. Jadi dia masuk ke dalam sebuah hubungan, nyobain, ibaratnya nyoba-nyoba gitu.
bukan memang mencari satu yang akan dia seriusin untuk jangka panjang. Jadi kayak lebih nyoba-nyoba, dan disinilah problemnya. Eh, Ketika yang satu tuh bertanya tentang keseriusan, hubungan jangka panjang, oh ntar aja, mengalir aja, jalanin aja, kayak hal-hal semacam itu ya, yang aku pahamin dari dinamika hubungan ini. Nah, ketika kamu atau salah satunya udah terlanjur memberikan hatinya, sementara si orang ini dengan skenario yang kedua tidak tidak apa ya, tidak, ternyata tidak seperti yang kamu pikir, disinilah problemnya itu. Terus kamu mulai bertanya, terus kamu mulai cemas, terus mau dilepasin udah terlanjur sayang. Itu skenario yang kedua. Kalau skenario yang pertama simple sebenarnya, itu kebebasan dalam artian ada rasa percaya, kamu tahu dia ingin ingin bertumbuh gitu sebagai individu dengan dia berapa ya, terhubung, sesuatu yang terhubung dengan pekerjaannya atau passionnya dia, misalnya bepergian, traveling, atau dia banyak traveling untuk pekerjaannya. Ini tentang fleksibilitas, pengertian, dan rasa percaya gitu, bahwa dia memang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pertumbuhan dia sebagai individu. Cuman kalau skenario yang kedua, ketika kamu udah terlanjur sayang sama seseorang ini, tapi kamu tahu bahwa dia tidak bisa diajak untuk komitmen jangka panjang, dan disitulah kamu maju mundur, disitulah ada kecemasan gitu. Mungkin dia juga ekstrimnya ya, di titik orang ini bermain-main dengan pikiran kamu gitu. Di satu sisi kamu ngelepasin, tapi mungkin dia mengatakan hal lain yang terlihatnya meyakinkan gitu, terlihatnya dia bisa dipegang gitu. Atau perbedaan konsep ketika kamu baru pertama ketemu orang ini, sebenarnya dia tidak mengindikasikan keseriusan, tapi mungkin kamu salah persepsi gitu ya, akhirnya jadi terlanjur dalam hubungan ini, terlanjur sayang, hal-hal semacam itu. Makanya tadi aku bilang di awal sebagian, ini kayak tabukan sayang dari semesta buat kamu untuk pertama nih, kalau kamu sudah merasakan sesuatu kejanggalan gitu, ya sudah gitu, ke depannya ini jadi sebuah pembelajaran dua gitu. Pastikan dari awal gitu, apakah visi misinya sama sebelum perasaannya mendalam. Ini bagian dari momen pencerahan kamu gitu, fase dimana kamu, misalnya ya, kamu berada di skenario yang ternyata beda visi misi. Ini fase kamu belajar lebih lebih apa ya, lebih punya standar gitu untuk sesuatu yang kamu mau dari sebuah hubungan. Oh, gue mau serius jangka panjang, kalau nggak bisa ya udah kita stop, gue bisa cari orang lain, lu bisa cari orang lain, atau berhenti jadi naif gitu. Karena setiap kita gitu, ada masanya di hidup kita, kita tuh tidak mengerti, tidak tahu, atau ibaratnya pernah ada di fase bucin, hal-hal semacam itu. Jadi kadang memang perlu ada momen-momen di hidup kita, tabukan sayang dari semesta, supaya kita bangun ke depannya, kita tidak akan melakukan hal itu lagi. Atau ke depannya kita udah tahu nih, kita udah pernah belajar dari pengalaman serupa, jadi kita tidak akan melakukan hal yang sama di depannya. Seperti itu. Jadi ini hubungan, walaupun ibarat ditabuk, itu adalah tabukan sayang, biar kita terbangun, biar kita tersadar gitu. Entah kamu jadi orang yang apa ya, yang disakitin, atau kamu yang nyakitin orang ini ya. Kalau kamu yang nyakitin, semoga ya kamu udah di titik ini, kamu udah bertobat gitu. Dan memang pertemuan ini, kamu dan dia memang perlu ketemu, dan disitulah momen pencerahan ya, momen perubahan, semoga kedua belah pihak arah yang lebih baik gitu. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya buat kamu ya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.